Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kami akan menjelaskan atau menerangkan sebuah materi. Sebelum kita membahas atau menjelaskan sebuah materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Enggar Army Wijaya, yang kedua Muhammad Hairul Rizal, yang ketiga Rizky Abdul Hanif, yang keempat Naili Hidayatus Sifa, dan yang terakhir ada Muhammad Wildan Murnedi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama ada pengaturan 2 posisi on off, kedua pengaturan PID, ketiga pengaturan proporsional, yang keempat pengaturan integral, dan yang terakhir ada pengaturan derivatif. Langsung saja ke materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu ada sistem kendali on off. Pengendali on-off atau pengendali 2 posisi adalah pengendali yang berubah secara bergantian antara 2 kondisi kendali 2 nilai, atau juga disebut kendali on-off. Merupakan strategi kendali ikal tertutup yang paling sederhana. Dalam hal ini, aktuator dapat menghasilkan nilai variabel atau besaran yang dikendalikan dalam keadaan tenaga penuh atau tanpa tenaga sama sekali. Pada saat aktuator off, besaran yang dikendalikan kembali posisi awalnya semula. Misal, sinyal keluaran controller adalah M dalam kurung T dan error adalah E dalam kurung T. Pada kontrol on off, sinyal M dalam kurung T akan tetap pada harga maksimum atau minimum, bergantung pada tanda sinyal kesalahan penggerak, positif atau negatif. Secara matematis, sistem kontrol on off dinyatakan sebagai berikut. M dalam kurung T sama dengan M1 jika E dalam kurung T kurang 0, dan M2 jika E dalam kurung T lebih 0. Di mana M dalam kurung T sama dengan keluaran pengendali M1 sama dengan harga maksimum dari M dalam kurung T, yaitu on. M2 sama dengan harga minimum dari M dalam kurung T, yaitu off. Terdapat 2 parameter respon sistem kendali yang harus dipertimbangkan pada aplikasi pengontrol on-off. Pertama adalah frekuensi osilasi respon yang menentukan osilasi aktuator dan mempengaruhi umur ketahanan komponen aktuator. Kedua adalah amplitudo atau deviasi osilasi respon yang menentukan akurasi dan efisiensi energi pengontrolan. Pengaruh parameter waktu tunda histeresis T dan penguatan M pengontrol on off tersebut terhadap respon kendali umpan balik dapat dilakukan melalui simulasi MATLAB. Hasil simulasi dibandingkan dengan implementasi menjadi sistem fisis yang dibangun dengan suatu mikrokontroler digital, aktuator saklar elektronik, dan rangkaian elektronik proses dan komponen umpan balik dari komponen pasif resistor dan kapasitor atau RC. Materi yang kedua ada pengaturan PID. Materi yang kedua akan dijelaskan secara langsung oleh Muhammad Hairul Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Rizal akan menjelaskan materi pengaturan PID, kontrol PID. Kontrol PID merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah kontrol PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Controller mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu dengan penyetelan variabel kontrol seperti posisi keran kontrol, damper, atau daya pada elemen pemanas ke nilai baru yang ditentukan. Di samping ada rumus UT sama dengan KP atau konstanta proporsional dikali ET ditambah konstanta integral ET dt ditambah konstanta derivatif dE per dt. Kemudian ini ada gambar diagram blok dari sistem PID dengan KP, KI, dan KD semuanya positif menandakan koefisien untuk term proporsional, integral, dan derivatif secara berurutan. Untuk kontrol proporsional, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Di kontrol integral, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Kemudian di kontrol derivatif berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Karakteristik controller PID sangat dipengaruhi oleh kontribusi besar dari ketiga parameter P, I, dan D. Penyetelan konstanta KP, KI, dan KD akan mengakibatkan penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Satu atau dua dari ketiga konstanta tersebut dapat disetel lebih menonjol dibanding yang lain. Konstanta yang menonjol itulah akan memberikan kontribusi pengaruh pada respon sistem secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naili Hidayatus Sifa. Selanjutnya saya Naili Hidayatus Sifa NIM 200-100-23 akan menjelaskan tentang pengaturan proporsional, di mana controller proporsional memiliki keluaran yang sebanding dengan besarnya sinyal kesalahan. Sederhananya, perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya. Perubahan tersebut akan segera menyebabkan sistem secara langsung mengubah keluarannya sebesar konstanta pengalinya, di mana controller proporsional memiliki dua parameter, yaitu pita proporsional dan konstanta proporsional. Daerah kerja controller efektif dicerminkan oleh pita proporsional, sedangkan konstanta proporsional menunjukkan nilai faktor penguatan terhadap sinyal kesalahan atau KP. Hubungan antara pita proporsional atau PB dengan konstanta proporsional atau KP ditunjukkan secara prosentasi oleh persamaan berikut ini, yaitu PB sama dengan 1 per KP kali 100%, di mana pada fungsi transfer dan diagram blok terdapat KP atau konstanta proporsional pada sistem kontrol. Cara kerjanya dapat diamati pada grafik, di mana output selalu
mengikuti input secara proporsional. Naik turunnya input diikuti secara langsung oleh output, dan besarnya selalu sama dengan input yang dikalikan dengan G atau konstanta. Selanjutnya ada ciri-ciri controller proporsional yang harus diperhatikan ketika controller tersebut diterapkan pada suatu sistem. Secara eksperimen, penggunaan controller harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut, yaitu jika nilai KP kecil, controller proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil atau akan menghasilkan respon sistem yang lambat. Dan jika nilai KP dinaikkan, respon sistem menunjukkan semakin cepat mencapai keadaan maksimalnya. Namun, jika nilai KP diperbesar, maka nilai tersebut akan mencapai harga yang berlebihan yang mengakibatkan sistem bekerjanya tidak stabil atau responnya akan berosilasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wildan Murneti. Pengaturan integral. Peranan dari pengaturan integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam controller PID adalah jumlahan error tiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Error terakumulasi dikalikan dengan gain integral atau KI dan menjadi keluaran controller. Pengaturan integral dirumuskan dengan out sama dengan KI integral E dikali T dikali dt. Pengaturan integral mempercepat perpindahan proses menuju set point dan menghilangkan steady state error yang muncul pada controller profesional. Namun, karena integral memperespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya, digambar di samping. Ketika digunakan, controller integral mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keluaran controller membutuhkan selang waktu tertentu sehingga controller integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga 0, keluaran controller akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai KI. Oleh Johnson 1993 376. Yang keempat, konstanta integral KI yang berharga besar dan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran controller. Oleh Gusterus 1994 7-4. Selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Rizky Abdul Hanif. Ya, yang terakhir yaitu pengaturan derivatif. Pengaturan derivatif yaitu turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif KD. Bisa dilihat di situ kita mendapatkan sebuah grafik derivatif yang dari grafik tersebut dapat dirumuskan dengan Dout sama dengan KD DE kurung buka T kurung tutup per DT. Aksi derivatif memprediksi perilaku sistem dan kemudian memperbaiki waktu tinggal dan stabilitas sistem. Aksi derivatif jarang digunakan pada industri, diperkirakan hanya 25% controller, karena akibatnya pada stabilitas sistem pada aplikasi dunia nyata. Kemudian karakteristik controller diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, controller ini
tidak dapat menghasilkan keluaran bila tidak ada perubahan pada masukannya atau berupa sinyal kesalahan. Yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan controller tergantung pada nilai TD dan laju perubahan sinyal kesalahan. Yang ketiga, controller differential mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga controller ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi, controller diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Berdasarkan karakteristik controller tersebut, kontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja kontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu periode peralihan. Oleh sebab itu, kontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol lain sebuah sistem. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.